Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di penghujung September ya. Kemarin materi awal disampaikan oleh Kapita ya, yang transformasi sampai refleksi, kalau nggak salah. Refleksi pencerminan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih di transformasi, kita doa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, kita mulai ya. Jadi ceritanya mana nih? Sip. Nah, jadi kita akan bahas materi selanjutnya dari transformasi. Jadi transformasi kan ada 4 ya. Yang pertama translasi. Masih ingat translasi itu apa? Translasi adalah pergeseran ya. Yang berikutnya adalah refleksi. Refleksi itu pencerminan, ingat refleksi diri gitu kan, sering ada acara ya, refleksi diri. Nah, maka itu adalah pencerminan. Nah, pencerminan pun terbagi lagi kalau nggak salah menjadi 6 ya, 6 kategori terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap X sama dengan A, H, Y sama dengan K, gitu kan, sama, apalagi dan lain-lain gitu ya, dengan pusat 0,0 dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita bahas transformasi ketiga, yaitu rotasi. Rotasi. Siapa yang pernah dengar istilah rotasi? Siapa yang pernah dengar istilah rotasi? Patah, Kak. Rotasi. Kira-kira apa rotasi? Rotasi adalah rotate, Bergerak. perputaran. Ya, perputaran. Jadi karena kita berkaitan dengan perputaran, kita harus sepakati dulu yang namanya muter kan bisa begini, mana dia? Bisa begini, bisa begini gitu ya. Nah, kita sepakati dulu. Jadi kalau di mana? Di matematika itu dia lebih diutamakan muternya itu begini. Apa nih artinya? Berlawanan jarum jam. Ingat ya patokannya ya. Kita akan muter berlawanan jarum jam. Oke. Nah, sebagai bahan patokan konsep kalian juga, diagram Kartesius ini nanti akan banyak berkaitan di materi-materi selanjutnya, termasuk di materi SMA gitu ya, trigonometri. Nah, jadi kalau di trigonometri muternya tuh muter seperti ini. Ini kalau diagram Kartesius ya, muternya dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, sehingga ini yang disebut dengan kuadran 1. Ya, kuadran pertama. Nah, kuadran pertama nilai X dan nilai Y-nya positif dan positif. Nah, masuk ke kuadran 2, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Masuk kuadran 3, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Masuk kuadran 4, gitu ya. Nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Nah, ini kalau kita bicara trigonometri. Nah, berikutnya coba Om pengen tahu dulu nih ya. Paham nggak kalian meletakkan titik dengan koordinat tertentu? Ya, dijawab di chat ya, dijawab di chat pribadi biar Om tahu siapa yang sudah mengerti, siapa yang belum mengerti ya. Di chat langsung coba tuliskan koordinat ini. Kelihatan nggak sih angka-angkanya? Kelihatan ya? Coba kalau ini kita sebut dengan titik A. Nah, koordinat titik A ini berapa, koma berapa? Yuk, silakan di chat
sekarang? Direct chat ya. Direct chat. Oke, 1 udah. 2, 3, 4, 5. Harusnya ada 7 ya. Harusnya ada 7. Baru 5 nih. 2 orang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 2 orang lagi nih. Yang udah Zamira, Davina, Meika, Ki, Ili. Nah, siapa yang belum? Oke, 1 lagi. Siapa yang belum? Ayo, ngaku ayo. Oh, hilang 1 ya. Kemana nih 1? Hilang. Nah, siapa yang belum? Yuk, laporan yuk yang belum. Oke ya, kita bahas ya. Jadi ada setengah-setengah nih. Yang masuk tadi jawaban setengah benar, setengah salah. Nah, jadi artinya ini harus disepakati dulu. Kalau menyebut koordinat, ya, menyebut koordinat yang angka depan adalah angka sumbu X atau sumbu yang ke kanan dan ke kiri, horizontal gitu ya. Yang berikutnya, ini adalah sumbu Y yang ke atas dan ke bawah. Jadi kalau untuk menyebutnya ya X-nya dulu. X-nya berapa? Di sini 6 gitu ya. Baru ke atas. Di sini 2. Jadi jawabannya 6,2 untuk koordinat A. Sip ya. Coba lagi yuk. Koordinat B misalnya di sini. Coba disebutin koordinatnya. Silakan chat lagi. Koordinat B di sini. 1, 2, 3, 4, ya apa-apa, agak lemot, yang penting jawab ya. Berempat ya, berarti 5, 6, berapa orang ini? 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dah. Masih ada beberapa yang salah juga. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya nggak? Jadi, seperti tadi sudah sepakati, karena titiknya di sini ya. Titiknya di sini, maka kita ke kiri dulu. Ingat, kiri dan kanan dulu. 1, 2, 3. Tapi ke kiri kan? Maka titiknya -3 yang depan. Baru ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ke atas ya. Berarti -3,5. Sip. Selanjutnya titik C. Yuk titik C. Titik C di sini. Silakan. Titik C di situ. Silakan ditulis koordinatnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Oke, sip. Beres. Nah, ini udah benar semua nih sekarang nih. Nah, itu kan keren lama-lama kan? Jadi namanya salah tapi belajar dari kesalahan. Ke kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi min 7, min 4. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Kayaknya di sini ah. D. Yuk, lanjut. Silakan titik D. 1, 2, 3, 4,
5, 6, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi nih harus ini ya. Sip ya. Biasa ke kanan ke kiri, maka kita ke kanan dulu. 1, 2, baru ke atas bawah, maka kita ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titiknya 2, min 7. Sip ya. Nah, ini udah benar semua. Jadi harapannya materi tentang menuliskan koordinat sudah dipahami ya. Materi untuk menuliskan koordinat sudah dipahami. Nah, sekarang kita bukan membahas menghitung jarak antar titik ya, karena jarak antar titik kalau nggak salah di materi kelas 7 gitu. Ya, jarak antara A ke D, jarak antara D ke C gitu ya. Itu materi kelas 7. Nah, kalau kalian sudah melampaui kelas 8 yaitu materi tentang apa itu namanya Pitagoras. Nah, untuk mencari jarak antar titik akan sangat membantu karena umumnya nanti akan menggunakan Pitagoras juga gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, sudah paham semua. Ini saya Om hapus dulu. Ini nanti kalau yang kehilangan jejak silakan lihat di recordnya. Gitu. Tapi udah record belum? Kita belum record lagi. Oke, udah ya. Selanjutnya kita masuk ke rotasi. Jadi ceritanya begini. Rotasi itu misalnya kalau gambar gini, kalau translasi kan misalkan gini. Ada titik 1 di sini ya, titiknya 2,3 gitu ya. Titiknya 2,3. Ya. Kita pengen geser gitu. Kita pengen geser dengan translasinya misalnya 4,5 gitu. Maka menggesernya 4 ke kanan, 5 ke atas gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ke kanan di sini, baru ke 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 ke sini. Nah, jadi titiknya 6,8. Ya, titiknya 6,8. Jadi dengan gambar pun ini bisa dilakukan gitu. Ke sini pindahnya dia. Dari sini ke sini pindah. Kalau kemarin kan oleh Kapita full angka ya, memang jadi kalian biar terbiasa dengan angka dulu. Nah hari ini kita dibiasakan dengan gambar. Artinya kalau lagi pusing gitu kan, lupa rumus yang mana dipakai, maka bisa dilakukan diakalin dengan gambar. Jadi tidak harus menghafalkan rumus, tapi bisa juga dengan gambar. Nah jadi translasi itu pergeseran. Kalau translasi 4 dan 5 maka digeser yang atas ya, atas ini nih, gesernya kiri atau kanan. Kalau plus dia ke kanan, kalau min dia ke kiri gitu ya. Kalau yang bawah ini pergeseran ke atas atau ke bawah. Kalau plus dia ke atas, kalau min dia ke bawah. Sip ya, ini kita bicara translasi. Oke. Nah, nanti berikutnya adalah apa itu namanya? Contoh penggunaan gambar dalam metode refleksi gitu ya. Misalnya dikatakan titik 2,3 ya. Titik 2,3 pengen dicerminkan atau direfleksikan terhadap apa namanya? Sumbu X gitu. Jadi cerminnya ini sumbu X. X ini sebagai cermin. Pernah kebayang ya cermin datar ya? Kalau cermin datar itu kan jarak antara benda ke cermin dengan jarak antara cermin ke bayangan kan sama ya, gitu ya. Maka tinggal kita lihat tadi aja nih jarak dari benda ke cerminnya. Cerminnya sumbu X berarti 1, 2, 3. Nah, berarti bayangannya juga sama 1, 2, 3. Oh berarti bayangan di sini. Anggaplah misalnya ini A, maka ini A aksen. Kalau terhadap sumbu X bayangannya. Nah, kalau terhadap sumbu Y gimana? Jadi kalau dia adalah 2,3, kalau dicerminkan terhadap sumbu
X, maka dia menjadi apa tuh? Jadi 2, min 3. Gitu ya. Nah, sekarang lihat kalau dicerminkan terhadap sumbu Y gitu. Ya, sumbu Y ini sebagai cermin. Kita lihat jarak dari titik ini ke sumbu Y berapa? 1, 2. Berarti ke kirinya juga 2 ya. Kan bayangannya sama. 1, 2. Oh, berarti di sini nih. Nah, ini adalah A aksen untuk cerminnya sumbu Y. Gitu ya. Berapa titiknya? Min 2,3. Min 2,3. Sip. Nah, ternyata iseng lagi. Isengnya gimana? Cerminnya seperti ini. Cerminnya adalah garis ini nih. Wah, gitu ya. Garis apa ini? Garis garis Y sama dengan 6. Jadi semua titik di sini nih nilai Y-nya pasti 6. Maksudnya gimana? Coba kita lihat koordinatkan titik di sini. Titik di sini koordinatnya adalah min 10,6. Titik di sini nih berapa koordinatnya? Min 8,6. Titik di sini koordinatnya min 5,6. Gitu ya. Maka semua titik yang ada di garis ini nilai Y-nya adalah 6. 6, 6, 6. Maka garis ini disebut garis Y sama dengan 6. Nah, kalau cerminnya adalah Y sama dengan 6, ya, cerminnya adalah garis Y sama dengan 6, maka di mana letak bayangannya? Ya, berarti lihat aja nih titiknya nih, titik aslinya. Ke sini berapa? 1, 2, 3. 3 ya. Dari titik ke cermin itu 3, maka tinggal geser 3 ke atas lagi. 1, 2, 3. Oh, bayangannya di sini. Berapa tuh titiknya berarti? 2,9. Letak bayangannya. Dengan cerminnya Y sama dengan 6. Ya, dan selanjutnya. Jadi yang kemarin kalian pelajari dengan kapita, dengan angka-angka, dengan rumus-rumus gitu kan, 2x min h gitu kan, 2y min k gitu kan. Nah, itu kan takutnya lupa. Nah, kalau saat kalian lupa, maka kalian bisa pakai cara gambar. Caranya begini. Jadi kalian harus tahu garis sumbu Y yang mana, sumbu X yang mana, garis Y sama dengan 6 yang mana, garis X sama dengan min 7 yang mana gitu ya, dan selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, sip ya. Kalau sudah mengerti, berarti kita bisa masuk ke rotasi. Ya, rotasi adalah perputaran. Ya, jadi kalau kita jadi di SMP ya, di SMP kalian akan dihadapkan pada beberapa putaran. Putaran pertama dengan sudut 90 derajat. Putaran kedua 180 derajat. Putaran ketiga 270 derajat. Putaran keempat 360 derajat. Nah, kalau sudutnya positif 90, 180, 270, 360, berarti maksudnya kita muterin melawan jarum jam ya sebesar sudut ini. Ya, misalkan kita ingin merotasikan titik 90 derajat, maka titik akan kita rotasikan 90 derajat ke sini. Kalau kita ingin merotasikan titik 180 derajat, maka kita akan memutar titik 180 derajat ke sini. Ya, putarannya tuh sampai sini gitu. Kenapa sih? Putarannya sampai sini. Kalau kita ingin memutar 270 derajat, maka putarannya sampai sini. Kalau kita ingin memutar, nggak ada warna lagi ya? Nggak ada lagi. Nah, ini deh. Kalau kita ingin memutar 360 derajat, maka dari sini kembali ke sini. Nah, gitu. Jadi 360 derajat itu putaran kembali ke titik awal. Gitu ya. Sip. Nah, sekarang kalau ada sudut plus, berarti ada sudut minus dong. Iya.
Jadi ada sudut minus di sini. Ada min 90 derajat, min 180 derajat, min 270 derajat, dan minus 360 derajat. Nah, bedanya apa? Kalau tadi plus, sudutnya putarannya melawan jarum jam. Kalau min, sudutnya, maka putarannya searah jarum jam, gitu ya. Kalau min 90 derajat, maka muternya ke sini. Atau bisa dikatakan sebagai, ya nggak bisa juga ya, sorry. Kalau min 180 derajat berarti gimana nih? Nah, ke sini ya. Tet, gitu. Sip. Min 270 derajat berarti tet ke sini. Kalau min 360 derajat, tet balik lagi ke sini. Ya pokoknya yang namanya 360 derajat itu balik ke titik semula. Itu ya. Sip. Paham ya putarannya ya? Jadi kalau 90 itu kita lompat satu kuadran, 180 kita lompat 2 kuadran, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita pengen langsung ke contoh soal. Misalnya gini. Sambil kita menyimpulkan ya. Sambil kita nanti menyimpulkan. Kalau ada titik A yaitu 4,3 deh. Ya, 4,3. Maka titik A ada di mana? Titik A ada di sini, 4,3 di sini. Oke. Nah, kalau kita ingin titik A ini dirotasikan sebesar 90 derajat, maka dia akan kita rotasikan ke sisi sini. Kira-kira jadi di mana ya? Ada nggak yang tahu kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira dijatuhi di mana? 4,3 kalau dirotasikan ke sini, dia akan jatuh di mana? Di koordinat berapa kira-kira? Min 4, Min 4, 3. min 4,3. Ya, min 4, ini sih min 4,3 gini ya. Sip. Keren. Berarti dari sini 4,3 menjadi min 4,3. Ya, ini A, ini A aksen, A bayangan, ini A asli gitu ya. Ada lagi yang punya pendapat? Ada? Ada? Oke. Nah, jadi supaya lebih memahami tentang rotasi ini, saya ini kalau di SMA nih pakai trigono sebenarnya. Makanya akhirnya di SMP itu cuman putaran 90, 180, 270, dan 360 karena sudut-sudut ini adalah sudut-sudut istimewa gitu. Ya, untuk hasilnya itu hasil bulat. Sebenarnya nanti ada rumusnya di SMA kelas 12, nanti kalian ketemu lagi. Makanya di materi kelas 9 ini sebaiknya paham supaya nanti kelas 12-nya itu enak, tinggal tambahannya aja gitu ya. Nah, untuk gampangnya, jadi kita gambarkan aja nih si titik 4,3, kita gambarkan ini terhadap 0,0 ya, terhadap 0,0. Sumbu putarnya itu di 0,0. Sumbu putarnya di titik pusat ini nih, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kita gambarkan sebagai sebuah kotak. Kita hubungkan nih. Tet gitu. Kita hubungkan di sini. Ya. Jadi ini kotaknya. Oke. Nah, kotak ini ceritanya akan kita tarik. Kita sakutin tali di sini, set gitu kan. Kita tarik menuju ke sana. Nah, kalau kita tarik, yang terjadi kan kotak ini kan tadinya mendatar ya. Kalau kita tarik ke sana, akan jadi mendatar atau jadi diri, kira-kira. Berdiri, Kak. Jadi ya, kita pengen mindahin dari kuadran 1 ke kuadran 2. Jadi kalau kita tarik,
set, maka dia akan berdiri. Jadinya kayak gimana? Jadinya kayak begini. Gitu. Nah, gini. Nah, titiknya di sini. Kebayang nggak? Yang tadinya tiduran, begitu ditarik dia jadi di sini. Kebayang? Jadi sisi yang tadi diri 3 satuan kan? Sekarang begitu ditarik dia 3 satuan itu jadi di bawah. Karena dia jadi berdiri gitu. Sip? Paham? Atau karena titiknya terlalu kecil nggak kelihatan ya? Kita ganti deh. Jadi agak jauh deh koordinatnya. Ya, ini agak jauh. Titiknya 5,2 deh ya. A 5,2 misalnya. Berarti 5,2 di sini. Oke. Nah, berarti kita akan gambarkan titik A ini sebagai sebuah kotak. Di mana kondisi awalnya panjangnya 5, tingginya 2, gitu ya. Terus kita tarik di sini ke arah sana. Maka dia akan menjadi apa? Begini. Kelihatan nggak sekarang? Begitu ditarik dia menjadi diri. Ini adalah A aksen pertama, yaitu dirotasi sebanyak 90 derajat dengan pusat 0,0 karena dia nempel di sini 0,0-nya. Nah, jadi berapa koordinatnya nih si aksen? Kak, Hmm? mau tanya boleh Kak? Ya gimana? Jadi kalau misalnya diberdiriin gitu, maksudnya kalau misalnya ditarik gitu, dia cuma jadi diberdiriin gitu kan ya? Jadi tadinya 2:5 jadi 5:2 gitu kan? Ya, jadi kan ini diem nih, yang di 0,0 ini kan dia pusatnya nih, kan 90 derajat diputerin dengan pusat 0,0. Berarti yang ada di 0,0 ini, kotaknya ini, dia nggak bergerak. Yang bergerak 3 titik lainnya. Titik ini, titik ini. Makasih Kak. Gitu ya, paham ya? Oke, jadi yang tadinya tiduran jadi berdiri gitu. Nah, jadi aksen berapa titiknya? Minus 2,5. Titik aksen. Ini berapa titiknya? Titik aksen? Nih. Jadi min 2,5 gitu. Ya, min 2,5. Nah, dengan melihat model seperti ini, ya, dengan melihat model seperti ini, jadi kalau titik awal kita anggap x, y, gitu ya, nilai x dan nilai y, atau jangan x, y deh, nanti bingung. Nilai a, b deh, nilai a, b, maka begitu dia diputar 90 derajat dengan pusat 0,0, ingat ya, harus ada dua keterangan nih. 90 derajat 0,0 karena kalau nanti pusatnya bukan 0,0 beda lagi urusannya nih. Ya. Jadi diputar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka yang tadinya AB titiknya menjadi min B, A. Ya, titiknya menjadi min B, A. Paham? Jadi kalau ini sudah hafal enak. Nggak usah pakai gambar pun bisa kejawab gitu ya. Misal ada titik B ya, misalnya 6,5, maka kalau diputar 90 derajat titik pusat 0,0 akan menjadi berapa? Min 5,6. Jadi berapa? Min 5,6. Min 5,6 gitu ya. Min 5,6 karena nilai A-nya tetap, saya hapus aja deh. Nilai A-nya tetap, nilai B-nya jadi di depan dan dilawan gitu ya. Jadi mereka berpindah posisi, nah B-nya dilawan. Yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus. Contoh lagi, misalnya titik C. Titik C-nya kita pengen yang minus ya. Min 6,3. Misalnya gini. Maka kalau diputar 90 derajat dengan pusat 0,0 akan jadi berapa nih?
min 3, min 6. Min 3, min 6. Kita tes ya gambarnya ya. Ini saya hapus dulu. Gitu. Bener nggak min 3, min 6,3 jadi min 3, min 6. Jadi C-nya min 6,3, min 6,3 di sini. Ya. Kita bikin gambarnya. Ini. Nah, putar 90 derajat. Karena dia ada di kuadran 2, maka kita putar 90 derajat, dia akan ada di kuadran 3. Dia pindah satu kuadran kalau 90 derajat. Ya, yang tadinya tingginya 3, mendatarnya 6, maka begitu ditarik ke sini, maka menjadi apa tuh? Yang mendatarnya 3 ya, ke sininya 6. Tet gini. Nah, titiknya di sini kan, ini yang diam kan? Jadi titiknya di sini. Min 3, min 6. Min 3, min 6. Dipahami? Ini ditarik ke sini. Gitu ya. Sip. Nah, ini jadi secara rumus sebenarnya gampang ya. Tinggal dibalik lawan Y. Kalimatnya gitu. Kalau 90 derajat dengan titik pusat 0,0 dibalik lawan Y. Ya, angkanya dibalik A, B menjadi B, A, lawan Y-nya, lawan B-nya, jadi min B gitu. Yang terakhir, misalnya dia ada di mana? D misalnya. Misalnya 9, min 5. Maka kalau diputar 90 derajat pusat 0,0 jadi berapa tuh? Yuk. Jadi berapa? Min 5,9. 9,5. Tadi ingat Pak, dibalik dulu. Dibalik ya. Udah aja balik angkanya. Jadi min 5,9 gitu kan. Setelah itu lawan Y. Yang tadi min tidak jadi plus. Jadi jawabannya 5,9. Sip? Paham? Nah, sekarang kita tes dulu ya. Biar ketahuan yang nggak paham siapa. Misalnya titik F. Titik F itu min 4,7. Ya, di chat pribadi. Diputar 90 derajat 0,0. Jadi berapa dia? Yuk, silakan. Yuk. 1. Udah. 2 udah. 3 belum. 4 udah. Yuk, 3 lagi. Baru 4 orang nih. Tetot habis. Ya, saya tadi ya. Min 4,7. Berarti kalau kita mau pakai gambar, min 4,7. 4,7 di sini. Gitu ya. Begini. Maka begitu ditarik, yang mendatar jadi vertikal, yang vertikal jadi mendatar, gitu ya. Maka vertikal jadi mendatar 7 di sini, 4 di sini. Set gitu. Gitu. Jadi titiknya min 7, min 4. Gitu ya. Oke, sip. Yang terakhir juga udah. Paham ya? Jadi ada satu orang masih ragu. Mudah-mudahan sekarang sudah nggak ragu lagi. Kalau masih ragu lagi, nanti bisa sholat istiqoroh dulu. Kita lanjut. Setelah 90 derajat, kita masuk ke, ini di screen boleh, di apalah boleh lah, gimana, dicatat juga boleh. Sebentar lagi saya mau hapus soalnya. Ini kita usahakan satu lembar ini biar konsentrasi. Sudah ya?
Oke. Nah, sekarang kita pengen muterin si titik sebesar 180 derajat. Titiknya masih sama, 5,2. Ya. Titiknya masih sama, 5,2 di sini. Begitu dia diputar, tadi kan di sini ya. Gitu ya. Dia menjadi di sini ya. Nah, gitu. Tetap 0,0. Gini. Kok B sih? Aksen. Aksen pertama, 90 derajat jadi di sini. Nah, sekarang kalau si titik 5,2 ini akan kita putar sebanyak 180 derajat dengan titik 0,0, maka sebenarnya langkahnya sama aja. Pertama, kita putar dia sebanyak 90 derajat dengan pusat 0,0 menjadi berapa tadi? Min 2,5. Nah, min 2,5 ini kita putar lagi sebanyak 90 derajat dengan pusat 0,0, maka 90 tambah 90 jadilah 180. Gitu. Nah, jadi min 2,5 ini akan kita putar lagi, kita tarik lagi ke sana sebanyak 90 derajat. Gitu ya. Jadi gimana? Yang tegak jadi datar, yang datar jadi tegak gitu ya. Yang ke atas 5 menjadi ke bawah, ke datar, ini 2 gitu. Nah, jadilah titiknya di sini. Derajat. Maka titiknya jadi berapa tuh? Jadi min 5, min 2. Min 5, min 2. Sip? Ada paham? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Contoh lagi, misalnya B ya. B. Titiknya kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini deh. Sorry. Nah, B. Misalnya B, titiknya 3,4, jangan 3,7 misalnya. Min 3,7 di sini ya. Min 3,7. Di sini B. Maka kalau kita ingin putar 90 derajat, 180 derajat, yang pertama kita lakukan putaran 90 dulu ya. Diputar 90 dulu menjadi berapa? Kalau secara teori min 7, min 3. Nah, jadi min 7, min 3 di sini ya. Nah, gitu. Jadilah titiknya di sini. Ini titik B, ini titik B, aksen. Nah, selanjutnya kita putar lagi kan 90 derajat. Dengan pusat tetap 0,0, maka secara teori apa? Secara teori balik ya. Jadi 3, min 7. Sip. Jadi di sini ya. Di sini titiknya. Ini yang B 180 derajat. Dipahami? Jadi jangan cuma dipahami yang ini ya, jangan cuma dipahami yang angka-angka ini ya, tapi juga dipahami gambaran-gambarannya. Nah, setelah ngalamin seperti ini, kita lihat dari mulai titik awal, min 3,7, ini adalah A, B misalnya, diputar ke sini, tadi apa rumusnya? Min B, A, gitu ya. Diputar lagi ke sini, kesimpulannya apa? 180. Min 3 jadi 3, 7 jadi min 7 gitu ya. Maka diputar 180 menjadi min A, min B. Nah, inilah kesimpulan untuk perputaran 180 derajat. Kalau ini dari sini ke sini kesimpulan untuk 90 derajat. Oke, contoh lagi ya C ya, tanpa menggambar dengan rumus ini.
Misalnya 5, min 4, kita pengen putar 90 derajat, maka dia menjadi min B, A. Maka menjadi 4,5. Lalu diputar 90 derajat menjadi min B, A. Berarti min 5,4. Nah, kalau kita mau langsung dari sini ke sini, tinggal apa? Tinggal lawan depan, lawan belakang. Nah, itulah kata kuncinya. Jadi, kata kunci untuk perputaran 180 derajat adalah lawan A, lawan B. Kalau tadi kan balik, lawan B, gitu ya. Terus kalau yang ini yang 180, lawan A, lawan B. Ya, kalau kita mau langsung. Dipahami? Ini gampang kok. Ini jadi sulit karena kita langsung belajar dua hal, angka dan gambar. Coba ya. Ini sebenarnya soal yang nggak boleh lebih dari 10 detik selesainya. Coba ya, yang D, misalnya titik min 6, min 4 dirotasikan sebanyak 180 derajat dengan pusat 0,0. Chat pribadi. Jadi berapa? Min 6, min 4 diputar 180 derajat 0,0. Jadi berapa? Yuk langsung. Nah, kok belum ada yang jawab nih? Belum paham? Kak, tadi soalnya yang mana, Kak? Nih, soalnya nih. Kalau titik D min 6, min 4 diputar 180 derajat jadi apa? Kata kuncinya adalah ini. Kata kuncinya lawan A, lawan B. Kalau tadi 90 balik lawan B. Kalau 180 lawan A, lawan B. Oke, belum ngerti ya? Oke, nggak apa-apa. Kita jawab aja dulu. Jadi, kalau diputar 180 derajat, secara langsung secara rumus ya, maka lawan A, min 6 jadi 6. Gitu. Min 4 jadi 4. Plus jadi min jadi plus. Gitu. Langsung lawan aja. Gitu ya. Oke, sip. Oke ya, nggak apa-apa. Yuk, kita coba soal lagi. Misalnya titiknya titik E. Biar gede ya, titik E. Langsung dijawab 6, jangan 6. Min 10,3. Yuk, silakan jawab di chat. Min 10,3. Diputar 180 derajat. Pusatnya 0,0. Nah, gitu. Silakan. Oke. Iya, Ki, silakan, Ki. Udah ada yang beberapa jawab. Sip. Oke. Titiknya berarti apa tuh? Lawan ini ya. Maka menjadi 10, min 3. Gitu ya. Terus sekali lagi yuk. Nah, masih ada yang salah nih. Titik F. Titik F misalnya
4,-7 diputar 180 derajat 0,0. Yuk, silakan. Ya, ini soal nggak boleh lebih dari 10 detik harusnya. Oke, sip. Oke. Masih nunggu lagi. Belum. Ingat ya, hanya melawan titiknya aja. Nggak usah pindah-pindahin. Hanya melawan titiknya aja. Belum. Soalnya ini ya, soalnya titik F 4,-7. Kalau tadi min 10,3 menjadi 10,-3. Nah, sekarang 4,-7 diputar 180 menjadi berapa? Sip. Nah, ulang ya. Jadi ini tinggal dilawan, 4 jadi min 4, min 7 jadi 7. Nah, gitu sesederhana itu ya. Min 4,7. Masih ada yang belum mantap? Kita tes lagi ya. Misalnya titiknya G. Titik G-nya 5,6. Ya, silakan. Diputar 180 derajat 0,0 pusatnya. Oke, satu udah. Yuk, yang lain. Dua udah. Yuk lagi. Baru 2 orang. Oke, 3 udah. Sip. Harusnya masih ada 3 lagi nih. Ini cowoknya pada kemana ya? Oh, cowoknya nggak ada nih. Oh, ada Mikael. Si Raka nih belum ada Raka. Oke. Sip ya. Betul. Mantap. Jadi tinggal dilawan ya. 5 jadi min 5, 6 jadi min 6. Sesederhana itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang putaran berapa? 270. Ya, 270. Kita coba. Konsepnya sama aja. Misalnya tadi kita punya 5,2 ya. 5,2 di sini. Nah, gitu. Ini titik A. Lalu menjadi di sini. Titik A aksen, A bayangan setelah diputar 90 derajat. Lalu menjadi di sini. Setelah diputar 180 derajat. Aksen kedua gitu ya. Nah, sekarang kita pengen putaran ketiga. Yaitu 270. Ini putaran 90 derajat. 90 derajat lagi menjadi 180. Diputar lagi 90 derajat menjadi 270. Maka menjadi apa? Di sini. Nah, gitu nih. Sorry. Untuk yang ini. Ini ya. Jadi sini nih. Nah, gitu. Inilah yang putaran 270 derajat. Apa titiknya? 2,-5. Ya. Tadi kalau secara bertahap A-nya 5,2 diputar 90 derajat menjadi min 2,5 diputar 90 derajat lagi menjadi min 5, min 2. Nah, diputar 90 derajat lagi menjadi 2, min 5. Gitu.
Jadi kalau ini 90 derajat, kalau langsung ke 180 derajat ke sini, kalau langsung ke 270 derajat ke sini. Bisa diamati nggak kira-kira perubahannya? Jadi kita ulas lagi ya. Kalau titiknya adalah A, B, diputar 90 derajat, maka dia menjadi min B, A. Kalau langsung ke 180 derajat, menjadi min A, min B. Nah, sekarang kalau diputar 270 derajat, jadi apa nih titiknya? 5,2 menjadi 2,5. Jadi B, min A. Nah, jadi kata sakti buat perputaran 270 derajat adalah balik, terus lawan A. Kalau tadi yang 90, balik, lawan B. Yang di 270, balik, lawan A. Sip? Coba yuk. Misalnya, kita punya titik B, berapa ya? Misalnya, min 3,8, kalau secara 90 derajat dia adalah min 8,3, ingat dibalik, min 8, min 3, ini rupanya nggak benar. Min 8, min 3, kalau 90 ya. Lalu kalau diputar 90 derajat lagi, menjadi 3, min 8, ingat lawan A lawan B, gitu ya. Kalau diputar lagi, berarti menjadi 90 derajat. 90 derajat menjadi 8, min 3. 8, min 3. 8, plus 3. Gitu ya. Jadi ini A, B menjadi B, min A. B, min A. Kalau kita sederhanakan di C contohnya, titiknya misalnya min 4, ya apa sih? Min 4,9, maka kalau ini A, B, ini menjadi B, min A, ingat ya. Jadi B, min A, maka ini B tetap 9, ini menjadi min A, min 4 menjadi 4. Nah, gitu. Contoh lagi, misalnya titik D, supaya paham ya. Misalnya min 3, min 7, misalnya. Ini adalah A, B, maka kalau diputar 270 menjadi B, min A, gitu ya. B-nya taruh sini tetap min 7, min A, berarti min 3 menjadi 3. Gitu, maka jawabannya min 7,3. Sip? Ya, kita mulai. Titik E. Titik E misalnya 2, min 5. Kalau diputar 270 derajat, titik pusat 0,0 jadi berapa? Silakan di chat pribadi. 2, min 5 ya. 2, min 5. Oke, 1 udah. 2 udah. 3 udah. Malah belum, malah jadi salah tuh. 3 udah, masih 4 ya, 4 udah.
sudah ada 4 orang nih. 2 lagi mana nih? Oke. Sip. Ini yang satu lemot ya jaringannya ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting dengar ya materinya ya. Jadi gimana? Ini A, ini B, maka B-nya cuma pindah ke depan, A-nya pindah ke belakang dilawan ya. Nah, gitu. Min 5, min 2. Sip ya? Sip. Apa nih? Nah, oke, ini belum paham ya. Ada yang belum paham. Jadi, intinya kalau kita punya titik F, titik E yang tadi ya, 2, min 5. Nah, ini kan perannya ceritanya yang depan ini A, gitu ya. Nah, ini kan B. Nah, kalau kita putar 270 derajat dengan pusat 0,0, maka nanti akan menjadi apa? B, min A gitu. Nah, ini kan B nih. Ya, B taruh, B kan min 5, ya jadi min 5 gitu. Nah, ini kan min A. Sedangkan ini kan A. Kalau A-nya 2, maka min A-nya min 2 gitu. Kalau nanti ada angka A-nya itu min 3 atau min 7 gitu, maka si min A-nya menjadi 3 atau 7. Plus jadi min, min jadi plus. Gitu ya. Oke, coba yuk lagi. Misalnya F titiknya adalah min 4, min 6. Ya, titiknya min 4, min 6. Diputar 270 derajat pusat 0,0. Silakan. Min 4, min 6 ya soalnya ya. Min 4, min 6. Oke. Baru 2 ya betul. Salpok kenapa salpok? Oke lanjut, baru 2 orang, betul. 3 orang, betul. Tiga orang, betul. Belum? Ya betul ya. Sorry, betul, betul. Oke, sip. Keren. Lanjut ya. Jadi, ini A, ini B. Kita jadikan B, min A. Berarti B-nya tetap ditaruh. Min 6. A-nya kita lawan. Jadi, 4. Min 6,4. Sip. Keren. Dah. Jadi, setelah 90 udah. 180 udah. Berarti kita harusnya kan ke 360 ya. Tapi 360 mah nggak perlu dipelajarin. Kenapa nggak perlu dipelajarin? Apakah gampang? Bukan. Karena 360 itu konsepnya kembali ke titik awal. Gitu ya. Jadi kalau titiknya 5,2, ya 5,2 di sini, dia diputar 360 derajat, ya kembali ke sini lagi. Nah, ke 5,2 lagi. Jadi nggak seru untuk kita bahas gitu ya. Sip. Nah, mendingan kita ambil kesimpulan kembali dan ngetes kembali gitu. Apa yang tadi. Ingat ya, misalnya titiknya A, B, maka kalau diputar 90 derajat dengan titik pusat 0,0, dia menjadi min B, A. Ingat ya, dibalik lawan B. Ya, dibalik posisinya lawan B. Atau ditukar lah, bukan balik, ditukar lawan B. Kalau titiknya A, B diputar 180 derajat
titik pusat 0,0, maka menjadi min A, min B. Ya, lawan A dan lawan B. Kalimat saktinya. Selanjutnya, kalau titik A, B diputar 270 derajat dengan pusat 0,0, maka menjadi BS. Maka menjadi B, min A. Nah, ini poinnya. Gitu. Tapi kalaupun lupa, nah gitu. Kalaupun lupa, kalian masih bisa nggak ngerjain soal? Bisa, gitu. Caranya gimana? Kalau A, B dipetakan 90 derajat, maka tinggal kalian gambar gitu kan. Nanti dia akan menjadi min B, A. Gitu. Kalau diputar 180, maka begitu kalian gambar 90, kalian gambar lagi. Gitu. 90 derajat lagi. Jadi berarti apa? Yang dilawan kan sisi Y-nya ya. Berarti menjadi min A, min B. Gitu. Kalau diputar 270 derajat, maka lawan apa kita putar lagi 90 derajat. Nah, maka menjadi B, min A. Seperti itu. Ya, kalau lupa, jadi aplikasikan digambar sesuai dengan pola-pola yang dibutuhkan. Gitu. Sip? Dipahami? Pahami nggak? Nah, sekarang pengen lanjutin tapi takutnya masih belum terkuasai ya. Coba misalnya dibalik gitu. Misalnya dibalik yang diketahui bayangannya, yang dicari titik aslinya gitu. Ya, yang cari titik aslinya. Misalnya sebuah titik A gitu ya. Diputar apa sih? Diputar 90 derajat. Pusatnya 0,0. Dia menjadi 3, min 5. Berapakah titik awalnya? Gitu. Ya, berapakah titik awalnya? Kira-kira gimana tuh? Kalau kita balikkan lagi ke mana? Ke gambar. Gitu ya, ke gambar misalnya. Tiga koma min 5 mana? 3,5 di sini ya. Nah, ini adalah aksen. Kotaknya seperti ini. Gitu. Maka kalau mencari titik asalnya berarti kan putarnya ke sana ya. Nah, kan kalau putaran kan aslinya ke melawan jarum jam. Kalau kita mencari aslinya berarti putarnya searah jarum jam. Berarti aslinya gimana? Aslinya jadi yang tadi mendatar 3 jadi turun 3 ya. Nah, itu begini aslinya. Nah, gini nih. Jadi titiknya apa? Titiknya min 5,3. Min 5, min 3. Secara gambar. Terus kalau secara tanpa gambar bisa nggak menentukan min 5, min 3? Bisa aja ya. Jadi kalau ini kan nilainya kita tahu ini min B, ini A. Kita pengen cari A dan B. Nah, A ini kan tetap ya udah tetap aja min 5. Ini kan min B ya, yang kita cari B, berarti dilawan dong. Berarti min 3. Sip? Dipahami nggak? Apalagi ya. Misalnya kita mencari B, A titiknya X, Y gitu kan. Diputar 90 derajat dengan titik pusat 0,0, hasilnya, hasil bayangannya B aksen adalah 7,4 misalnya. Berapakah titik awal B? Silakan dicoba jawab. Direct. Yuk, silakan. Hasilnya
7,4. Berarti titik aslinya apa ya? Belum? Belum ya? Yang tadi jawab belum? Oke, sip. Belum? Belum. Kok lah kok jawab lagi? Udah bener malah jawab lagi. Dak. Oke. Nah, berarti ada yang masih belum kurang paham ya. Berarti apa? Kan ini apa? Min B, A ya. Ini kan min B, A gitu. Yang kita pengen kan A, B gitu kan ya. Ya udah, ini kan A, ini A. Ya udah langsung aja taruh di sini. A 4 gitu. Nah, ini kan yang dipengen B, ini min B. Berarti kalau ini 7 berarti kita lawan min 7. Gitu ya. Sip. Yo, ulas lagi. Nggak apa-apa, santai aja. Takutnya kalau saya kasih lagi yang baru, ini belum paham gitu teh. C. C titiknya nggak tahu berapa setelah diputar 90 derajat 0,0 hasilnya adalah min 2, min 9. Berapakah nilai koordinat C awalnya? Ini C aksen. Yuk, silakan. Oke, sip. Lanjut, yang lain. Baru satu orang. Sip. Udah pindah betul, ini betul. Oke, mereka betul. Ada lagi yang lain? Si Azla nggak ada ya perasaan ya? Saya nggak lihat Azla. Iya nih, si Raka masih Azla nggak ada ini. Oke, yuk kita ulas lagi. Buat yang belum jawab, mungkin masih malu-malu kali ya. Hari gini malu-malu ya. Seperti tadi biasa Pak, min B, A. Di sini pengennya A, B. A-nya langsung tulis. Nah, min B-nya dilawan gitu ya. Jadi apa? 2. Min 2 jadi 2. Hilang. Gitu ya. Sip. Sekarang kita ke 180 derajat. Ke 180 derajat. Misal titik A. Titik A-nya titik-titik, koma titik-titik. Setelah dipetakan 180 derajat dengan titik 0,0, dia menjadi min 9,3. Berapakah titik A aslinya? Nah, tadi apa kita ingat? Kalau diputar 180 dengan pusat 0,0, dia akan menjadi min A, min B. Nah, di sini kita pengennya A, B. Berarti tinggal diapain? Ya tinggal dilawan. Yang tadinya min 9 jadi 9. Yang tadinya 3 jadi min 3. Gitu ya. Sip.
Paham? Lanjut. B. Sebuah koordinat B, kita nggak tahu berapa. Begitu dipetakan 180 derajat dengan pusat 0,0, dia menjadi 5,-4. Berapakah nilai koordinat B aslinya? Silakan. Yuk. Oke, sip, betul. Naika. Safina, betul. Ini betul. Oke, ada lagi? Ada lagi? Wah, si Zafira hilang ya. Hilang sinyal dia dari tadi. Sinyalnya lemot katanya. Sip. Kita bahas dulu. Karena ini adalah min A, min B. Yang dipengenin adalah A, B. Maka tinggal dilawan dua-duanya ya. 5 jadi min 5. Min 4 jadi 4. Sip. Terakhir kita coba yang 270 ya. Misalnya titik F kita nggak tahu berapa. Iya, apa sih? Nah, dipetakan 270 derajat dengan titik pusat 0,0. Dia menjadi misalnya 3, min 5. Nah, berapakah titik aslinya? Kembali ke konsepnya. Konsepnya adalah dibalik lawan A kan? Berarti B, min A. Yang kita pengen A, B. Ya berarti ini min A. A-nya berarti 5 gitu. Ini B, ya udah langsung taruh gitu. Ya. Jadi 5,3. Siap? Titik G. Silakan dijawab. Enggak tahu berapa. Dipetakan 270 derajat 0,0. Jadinya min 7, min 6. Yuk, silakan. Berapa titik G aslinya? Oke, sip, Maika. Belum, Ili. Belum, Davina. Walah, si Raka ini Ili si Raka. Oke, sip. Oke, kita coba bahas. Jadi tadi ini kan B, min A gitu ya. Yang dipengen A, B, maka min 6 kita lawan jadi 6. B, nah tinggal tiru min 7. Ya. Jadi 6, min 7 siapa benar tadi? Nah, cuma si Maika ya. Maika betul. Nah, berarti masih ada beberapa yang belum betul. Belum mantap. Kita coba lagi. Titik H. Titik H. Kita nggak tahu berapa. Setelah dipetakan 270, pusat 0,0, dia menjadi berapa ya? Min 2,4 deh. Yuk, silakan. Berapa titiknya?
Berapa titiknya? Maika betul? Belum, Raka? Davina betul? Ini betul, Raka belum? Yuk, kita mulai. B, min A. Pengennya A, B. Ya, ini min A. Yang pengen A, berarti min 4. Ini B, yang dipengen B. Nah, langsung tulis min 2. Sip. Yuk lagi, tes lagi yuk. Silakan. Nggak tahu berapa. 270. Nah, titik akhirnya min 8,3. Yuk, silakan. Ya, ini betul. Davina betul. Ada lagi? Baru 2 nih. Naika belum? Belum, Maika. Yo, hasilnya itu B, min A ya. Hasilnya itu B, min A. Belum, Maika. Yang dipengen A, B. Belum, Raka. Ya, kita ulas lagi yuk. Jadi, ini B, min A yang pengen A, B. Ini min A, gitu kan? Ini min A. Ini yang pengen A, maka kita lawan, gitu ya. Ini B, yang kita pengen B, ya langsung kita tulis. Jadilah min 3, min 8, gitu. Ya, tes lagi. Belum maksimal nih. J, titik J, nggak tahu berapa. 270 derajat, 0,0. Jadilah 2, min 6. Ya, ingat ya, 2, min 6. Berapakah titik koordinat aslinya? Bayangannya 2, min 6. Oke, ini udah final oke. Enggak, mereka belum. Yuk. Raka, Meika. Belum. Raka.
Belum, Raka. Oke, kita bahas ya. Gimana? Ini B, min A. Yang dipengen A, B. Nah, yang dipengen A, di sini min A, min 6 gitu ya. Maka di sini kita lawan 6. Di sini pengen B, ini B berarti kan? Berarti 2. 6,2. Sip. Nanti yang belum paham, kalau untuk dari putaran mencari hasil bayangan mungkin sudah paham ya. Nah, tinggal mencari titik asal saat bayangannya sudah diketahui. Jadi kalau kita istilahnya maju ke depan, artinya mencari bayangannya, itu mungkin nggak terlalu sulit ya, karena sudah ada rumus-rumusnya. Tapi begitu kita mencari titik asal dengan kondisi bayangannya sudah diketahui, nah itu tantangannya gitu. Nah, apalagi nanti kalau sudah kita ada variasi. Nah, variasinya salah satunya adalah variasi yang nanti akan ditemui adalah putarannya tetap 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, tapi pusatnya bukan 0,0 gitu. Ya, pusatnya bukan 0,0. Nah, itu akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Ya, di hari Selasa ya. Jadi Kamis kalau nggak salah kalian sudah tidak ada pertemuan di September. Ketemunya nanti hari Selasa gitu. Nah, kalau bisa kan kalian sudah ini ya, sudah offline ya di sekolahnya. Diundang teman-temannya untuk ikut gabung dengan belajar bareng kita ya. Biar makin banyak yang bisa begitu. Kita foto dulu yuk. Dibuka kameranya. Silahkan dibuka kameranya. Mikael mana ya? Mikael ya tadi ada, taunya hilang. Oke, ini satu lagi. Meka ini sip ya, ntar ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Kalau begitu kita close sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.